Assalamualaikum Pak Suparno, apa kabar? Waalaikumsalam. Iya Bu, alhamdulillah baik. Gimana Bu Yuli? Ini Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Saya mau izin nih menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oh gitu ya. Gimana ya? Saya ada rapat, tapi oke deh, nggak apa-apa. Boleh silakan. Jadi begini Pak Suparno, selama Bapak menjadi kepala sekolah di UPT SMP Negeri 3 Banjit ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin yang menimbulkan dilema dalam menyelesaikan masalahnya? Bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaiannya? Kalau bicara masalah pasti ada lah ya Bu ya, karena kan namanya kita kepala orang banyak ya, kita juga harus melihat konteksnya apa. Cuman di sini saya coba mau menceritakan masalah yang menyebabkan dilema sih di sini. Salah satunya soal guru honor. Ya, guru honor ini kan bisa dikatakan sudah lama sekolah di sini, sudah lama mengajar di sini, dan kebetulan dia calon guru penggerak. Dia juga guru yang aktif, rajin, penuh semangat, meskipun cuma dikasih waktu ataupun jam sedikit, tapi dia tetap semangat. Yang buat saya dilema adalah ketika dia mengajar tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil gitu. Sedangkan di sekolah ini yang guru bersertifikasi itu sudah 3 orang yang sama dengan jurusan guru honor tersebut. Jadi saya bingung antara harus memberikan jam ke guru honor atau tidak, karena kan nggak mungkin saya ngurangin jam guru yang sudah sertifikasi. Kemudian keputusan yang apa yang Bapak ambil saat itu? Saya tidak bisa tentunya ya mengambil sebuah keputusan. Saya kan punya rekan, punya partner, di mana di sini saya dengan wakil kepala sekolah dan yang lain saat itu kami memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada guru honor mengajar sesuai dengan jurusannya, walaupun hanya satu kelas ya. Satu kelas itu bisa 2 sampai 4 JP gitu, agar ia tetap semangat ya. Kemudian guru yang sama jurusannya tersebut kami angkat menjadi kepala perpus, sehingga dia tidak perlu lagi memikirkan untuk melengkapi 12 jam pelajaran, karena kepala perpus itu sudah 12 JP sendiri Bu Yuli. Kemudian saya juga menyarankan ke guru honor tersebut untuk cari jam sih di sekolah lainnya, karena kan nanti begitu dia lulus dari calon guru penggerak ya, bisa jadi dia nanti kan akan terpanggil buat PPG. Wah, keputusan yang luar biasa ya Pak. Jadi begini Pak, sesuai dengan modul yang saya pelajari, dilema kan ada 2 tuh, yaitu dilema etika, dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Pak Suparno, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral? Biasanya sih saya lihat dulu ya Bu ya, kasusnya itu seperti apa ya. Jadi jika kasus tersebut berkaitan dengan hukum, berarti kan bujukan moral tuh. Nah, kalau berhubungan dengan kebenaran dari sisi manapun, berarti sudah dipastikan itu adalah dilema etika Bu. Oh, berarti seperti kasus yang Bapak hadapi adalah dilema etika ya Pak. Apakah memberikan jam mengajar sesuai jurusan kepada guru honor atau tidak, di mana keduanya merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum? Exactly ya, itu betul sekali. Berarti bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, menurut saya mengambil nilai-nilai kebijakan yang harus dijunjung tinggi Bu, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Adakah langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak? Untuk masa tersebut sih biasanya saya memerlukan 3 tahapan. Yang pertama, saya konfirmasi dulu ya, masalahnya apa kepada yang bersangkutan. Nah, yang kedua, saya diskusikan dulu dengan wakil kepala sekolah dan yang lainnya, yang tentunya kan tidak bisa saya putuskan sendiri, karena namanya sekolah kita juga punya partner gitu ya. Dan yang ketiga, saya refleksikan bagaimana jika nanti atau jika saya berada di posisi mereka. Ada tidak Pak hal-hal yang Bapak Suparno anggap efektif dalam kasus dilema etika seperti ini? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka tahu apa yang kita dan apa yang akan terjadi pada mereka sih. Saya kira seperti itu.
adakah menurut Pak Suparno yang merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sih cuma satu, Bu, keterbukaan di salah satu pihak sih sebenarnya. Apakah Bapak memiliki aturan atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, Pak? Atau ada prosedurnya, Pak? Kalau jadwal sih tidak ada ya, Bu ya, tapi kalau prosedur sudah jelas ada. Seperti kasus yang saya jelaskan tadi, perlu adanya diskusi terlebih dahulu dengan para wakil kepala sekolah dan mengkonsultasikannya untuk mencari langkah terbaik bagi semua pihak. Kemudian adakah seseorang atau faktor lain yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika ini, Pak? Oh tentu, biasanya saya itu akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan untuk mengambil sebuah keputusan yang penting, terutama terkait dengan kepegawaian. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah dalam dilema etika? Intinya sih kita harus bangun terus komunikasi ya, supaya komunikasi yang kita bangun itu bisa membangun pendidikan dengan baik dan menyenangkan tentunya. Masya Allah, terima kasih Pak ya atas waktu dan kesediaan untuk menjadi narasumber dalam wawancara saya ini. Oke, sama-sama Bu, mudah-mudahan kita semua sama-sama senang dalam proses ini Bu ya. Baik Bapak, saya mohon izin pamit. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.